Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Hendita. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan analisa kembali Bitcoin dan cryptocurrency lainnya ya, yang mana memang kemarin sempat dump ke 57.000 ya, dan sekarang mulai pulih kembali ke harga 63.000. Bahkan kemarin sempat menyentuh harga 65.000 ya untuk Bitcoin, dan juga tentunya dampak Bitcoin ini juga berpengaruh pada altcoin lainnya ya, yang mengalami naik turun yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan analisa apa yang terjadi pada Bitcoin dan prediksinya apakah memang Bitcoin akan masih turun atau tidak gitu ya. Atau sekarang sudah saatnya naik. Kita akan kupas tuntas satu persatu ya. Jadi kalau kita lihat memang dari Bitcoin ini itu banyak berita-berita yang beredar, tetapi memang kalau gue lihat belum ada yang sangat-sangat signifikan yang bisa menaikkan atau menurunkan harga kripto ya, seperti misalnya tentang update Hong Kong ETF trade volume soal Bitcoin ini ya, Bitcoin ETF. Lalu juga kalau gua lihat yang lainnya, apakah Bitcoin akan dipump ya dari wealth transfer 59 million dollar potential indicator of upcoming major price surge ya. Ini juga masih prediksi-prediksi ya, tapi memang di sini tanda-tanda dari whale itu sudah mulai memasukkan kembali ke Bitcoin ya uangnya ya teman-teman, dan juga ke cryptocurrency. Nah, tapi memang kalau gue lihat di sini belum ada yang bagus-bagus banget ya, atau yang bisa berdampak pada short termnya Bitcoin. Tapi kalau gue lihat sih untuk long termnya Bitcoin menurut gue masih tetap aman ya teman-teman, karena memang dari Bitcoin ETF-nya sukses ya, dan juga memang dari apalagi kan setelah halving ya, memang harusnya trennya masih naik ya. Dan kalau kita lihat dari grafiknya ya teman-teman, kita coba cek dulu grafiknya. Jadi di sini gua analisa dari beberapa indikator, ada moving average, ada juga Crypto Fear and Greed Index ya, dan juga RSI ya teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa indikator ini ya teman-teman, yang pertama kita akan bahas dari Crypto Fear and Greed Index dulu ya, dimana memang kalau kita lihat ketika harga Bitcoin ini mulai ngepam ya teman-teman, itu kurang lebih kita lihat dari swing low-nya kan. Kan kita selalu ingin membeli di swing low-nya ya. Tentunya kita ingin selalu membeli di sini ya. Nih, ini kita pengen belinya di sini ya. Kita juga pengen belinya di sini. Terus kita pengen belinya di mana titik terbawahnya. Nah, kalau kita lihat sih memang tiap kali titik terbawah itu dia harus memasuki at least itu daerah netral ya teman-teman tuh. Kalau misalnya memang dia agak-agak tembus ya daerah fear-nya ya teman-teman, maksimal di fear. Tapi ini juga kalau kita lihat cuman sebentar ya tuh. Cuman pernah sekali-sekali doang nih masuk area fear. Sisanya sih dia masuk ke area neutral. Jadi kalau menurut gua area neutral ini adalah area atau signal pertama untuk melakukan pembelian untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Nah, tapi apakah masih bisa lebih turun lagi? Yes, menurut gua mungkin teman-teman, karena kan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi memang signal buy-nya itu yang layer pertama itu sudah terkena ya, kalau dia sudah memasuki area neutral. Dan sekarang kan balik lagi ke area greed. Tapi bisa jadi dia memang naik terus atau dia kembali turun memasuki area fear sekali lagi ya. Jadi ada dua kemungkinan tuh teman-teman. Oke, itu dari yang Crypto Fear and Greed. Tapi kalau gue lihat di sini ya cenderung lebih ke naik ya teman-teman ya. Oke, lalu setelah itu kita bisa lihat juga dari moving average, di mana dari moving average kita ambil moving average 100. Ini adalah moving average yang paling banyak tersentuh di daily ya, di mana setiap kali terkena swing low-nya dia tersentuh, ini kena swing low-nya tersentuh, yang ini gagal sekali ya. Tapi kalau kita lihat tidak lama setelah terbreak si swing low-nya, si moving average 100 ini, dia harganya langsung naik kembali. Terus di sini pas lagi ya terbentur lagi di moving average 100 ya. Lalu di sini juga pas banget terbentuk lagi bentrok di moving average 100. Kalau kita lihat dari tren-tren sebelumnya, harusnya sih lebih dekat sama yang ini ya teman-teman ya, sama di Januari 2024. Harusnya setelah kena moving average 100 ya memang dia harganya harusnya ngepump lebih tinggi lagi ya. Dan memang beneran terjadi nih teman-teman. Nah, apakah dia masih mungkin turun lagi seperti tren sebelumnya nih? Yang ini kan wah udah breakout, mantul turun lagi ya, membentuk seperti ini. Nah, ini mungkin aja terjadi ya. Jadi bisa saja habis naik seperti ini terus turun lagi nih teman-teman. Tapi kalau gue lihat sih ini lebih berbeda dibandingkan tren yang saat ini ya. Karena kalau misalnya dia mau naik dulu tinggi, ya berarti kan dia naik tingginya harus ke sini dulu ya teman-teman nih.
baru turun lagi. Ini seperti yang pernah gue jelaskan di video-video sebelumnya tuh. Bisa aja Bitcoin naik dulu terus turun lagi menyentuh area 50.000 terus naik lagi ya. Which is itu menurut gue yang paling susah terjadi ya. Oke. Nah, jadi kalau gue lihat sih memang dari moving average juga sebenarnya memang potensinya itu naik karena kita melihat dari histori sebelumnya di sini ya. Di sini mantul, di sini mantul, di sini mantul. Jadi kurang lebih udah 3 kali menurut gua sih cukup oke ya untuk beli di daerah sini dan kita diamkan cukup lama. Oke. Nah, satu lagi teman-teman yang gue lihat itu adalah RSI-nya. Nah, kalau dari RSI-nya memang kemarin itu kenapa terjadi penurunan karena kita bisa lihat dari RSI divergence ya. Dimana kalau RSI-nya mulai melemah, biasanya si Bitcoin-nya juga akan mengalami penurunan nih teman-teman ya. Jadi dia akan mengalami dump besar ketika dia mengalami RSI divergence nih teman-teman nih. Jadi si RSI melemah-melemah, dia harganya masih naik, tapi akhirnya karena tidak kuat dia dump besar. Nah, sama juga seperti yang ini terjadi teman-teman, di mana dia terjadi RSI-nya kan makin melemah di sini teman-teman. Sedangkan di sininya semakin lama semakin menguat nih. Nah, ketika sudah melemah, akhirnya dia dump. Tapi kalau kita lihat ya memang cepat pulih ya, bahkan sebelum dia memasuki oversold ya teman-teman, dia sudah mengalami pantulan nih. Jadi kalau gua lihat sih area RSI 35 ini itu memang area beli yang terbaik. Ya, jadi ya menurut gue memang ini harusnya harganya akan lebih ke atas ya. Jadi kalau gua sih ngelihatnya ini lebih ke 70% atau 60%-an itu harganya harusnya naik nih teman-teman. Ya, walaupun bisa jadi memang dia masih ke bawah, tapi kalau gua lihat sih ini sepertinya nggak akan ada diskon lagi nih. Jadi untuk diskon itu hanya melihat dari tren turun yang ini teman-teman nih. Cuma satu, lihat dari trend line turun seperti ini. Bisa jadi turun seperti ini ya, bisa jadi, tapi kembali lagi menurut gua sih 60-70% lebih ke bullish ya dibandingkan bearish. Ya, kembali lagi analisanya seperti tadi karena memang beberapa indikator itu lebih banyak condong untuk mengarahkan si Bitcoin ini menjadi bullish dibandingkan bearish. Nah, kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil pun kalau gua lihat sebenarnya di sini sudah ada tanda-tanda kenaikan ya teman-teman ya, di mana ketika kemarin penurunan nih di time frame 15 menit, nah ini kan mulai breakout nih teman-teman. Nah, ini kan tanda-tanda akan mengalami kenaikan. Jadi menurut gue sih ya Bitcoin masih akan naik lagi ya. Mungkin lebih ke dari 65.000. Bisa minimal nyampe ke, kita coba lihat ke 1 jam, ya minimal nyampe ke inilah ke 67.000 lah teman-teman. Ya, jadi menurut gue sih potensi Bitcoin naik itu masih lebih besar dibandingkan potensi Bitcoin turun. Jadi kalau gue sih jelas masih yakin dan optimis dengan harga Bitcoin yang akan naik. Kalau misalnya dia turun lagi gimana? Ya kalau turun lagi seperti plan awal ya. Kita beli di area 50 ribuan. Kok kalau misalnya dia dumpnya makin parah kok sampai ke 30.000. Nah, kalau menurut gue itu sangat sulit terjadi ya. Karena dari dulu juga orang berpikirnya setelah kena all time high, ini Bitcoin tuh ditunggu mau sampai 10.000 nih. Ini nggak pernah ada nih harganya nyentuh 10.000 ya. Yang ada malah terbang lagi nih ya. Jadi jangan terlalu itu juga ya. Mikirnya wah Bitcoin pasti bisa ke $1.000 ya. Udah ke $1.000 nggak ada yang mau beli juga. Jadi menurut gua ya yang pikir yang masuk akal aja dan gunakan money management yang baik supaya ketika kita misalnya nyangkut dan harga Bitcoin ini turun, kita masih punya cadangan ya teman-teman untuk bisa melakukan pembelian lagi di bawah ataupun supaya kita tidak stres lah minimal ya, karena balik lagi target kita adalah menunggu 1,5 tahun sampai Desember akhir tahun depan ya, baru disitulah kita mulai ancang-ancang menjual. Oke, jangan sampai menurut gua ya menyesal ketika udah di atas dan beli lagi di harga atas ya. Menurut gue jangan sampai terlambat karena ini adalah harga diskon yang mungkin aja menjadi harga diskon terakhir sebelum harga Bitcoin menjadi 80 sampai 100 ribu. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang memang mau melakukan pembelian, lakukan riset kembali, pikirkan money management dengan baik dan trading plan dengan baik ya teman-teman, supaya teman-teman tidak masuk nyangkut dan juga gimana kok jangan seperti itu ya. Harus udah paham kenapa mau beli ini dan harus nunggu berapa lama. Oke? Itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan, dan jangan lupa untuk join komunitas Crypto Hack yang sebentar lagi akan kita aktifkan supaya menjadi lebih aktif ya. Ada di link deskripsi, silahkan langsung join aja. Ya udah, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.